Halo Surabaya, ya apa kabar Rera? Bersama saya Deli Aldiano. Kali ini kami akan membahas adanya kekhawatiran masyarakat terhadap pemanfaatan ruang hijau di Surabaya yang semakin berkurang akibat adanya reklame. Karena banyak yang merasa reklame ini nggak hanya merusak pemandangan, tapi juga mengurangi fungsi ekologis dari ruang hijau di Surabaya. Di mana masyarakat meminta DPRD untuk menanggapi isu-isu ini lebih serius. Lalu tindakan konkret seperti apa yang bisa diambil oleh DPRD untuk melindungi ruang hijau dari eksploitasi reklame kali ini. Dan langsung aja kita bersama dengan Pak Cahyo Siswa Utomo dari anggota DPRD Surabaya. Selamat siang Pak, apa kabar? Siang, baik. Ya, Pak, ini baru-baru ini Pemkot Surabaya sedang mengencarkan sosialisasi tentang Perwali ya, Perwali nomor 70 tahun 2024 tentang penyelenggaraan reklame. Tapi sejauh mana nih Pak, Perwali ini tuh efektif dalam mencegah penyalahgunaan ruang hijau untuk kepentingan komersial? Ya, jadi Perwali nomor 70 tahun 2024 ini yang sudah akan diterapkan, bahkan sedang proses diterapkan, ini adalah sebuah langkah yang efektif dari pemerintah Kota Surabaya. Bagaimana reklame itu tidak kemudian disalahgunakan ketika dia ada di ruang terbuka hijau. Terutama reklame komersial yang dia itu sifatnya liar atau tidak ada izinnya. Nah, aturan ini merupakan turunan dari Perda nomor 5 tahun 2019 yang mengatur secara ketat di mana titik-titik reklame itu boleh dipasang, termasuk di ruang terbuka hijau, kemudian juga menetapkan tanggung jawab bagi penyelenggara reklame untuk kemudian menjaga estetika taman dan lingkungan sekitar apabila reklame itu berada di ruang terbuka hijau. Tapi juga ada Perda nomor 7 tahun 2002 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau yang juga menjadi pedoman bagi pelaksanaan Perwali tersebut tadi. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah efektivitas peraturan ini itu masih bergantung pada proses sosialisasi yang sedang berproses hari ini, juga kepatuhan masyarakat dan pelaku bisnis terkait dalam memenuhi aturan tersebut. Nah, harapannya dengan sosialisasi yang lebih luas terhadap peraturan ini, itu akan semakin memperkuat perlindungan ruang terbuka hijau dari penyalahgunaan komersial. Oh, tapi dalam aturan Perwali ini ya Pak ya, dari DPRD sendiri itu punya peran di dalam proses pengawasannya itu seperti apa sih Pak kalau boleh tahu? Kalau peran DPRD dalam perwalinya ya, dalam perwali ini adalah dia merupakan hasil produk hukum dari wali kota ya, dari pemerintah kota Surabaya. Yang kemudian tugas kita adalah bagaimana kita mengawasi agar produk hukum itu bisa terlaksana dengan baik. Dalam hal ini tentang penyelenggaraan reklame. Misalnya kita tahu tidak boleh dipasang di cagar budaya. Apabila ada reklame yang terpasang di cagar budaya maka itu melanggar. Nah, kita ingatkan, itu bagian dari pengawasan. Tentu juga kita juga mengawasi proses-proses yang kemudian dalam urusan perizinan juga itu bagian yang juga kita awasi. Maka kita perlu partisipasi publik, warga masyarakat yang kemudian ketika mengetahui ada keganjilan atau mungkin termasuk ketidaknyamanan ketika reklame itu di ruang terbuka hijau bisa disampaikan kepada kami karena itu merupakan dari bagian pengawasan dari fungsi DPRD Surabaya. Lalu seperti yang kita ketahui ini ya Pak ya, peraturan ini itu terus digencarkan dan disosialisasikan juga kepada masyarakat ya Pak. Dengan cara apa sih Pak masyarakat tuh bisa mengakses informasi-informasi tentang peraturan terutama khususnya yang mengatur tentang reklame ini ya dan di ruang terbuka hijau khususnya ya terkait izin yang berlaku Pak. Lalu bagaimana juga transparansinya dalam pemberlakuan izin yang satu ini? Ya, kalau transparansi ini dalam proses pemberian izin pemasangan reklame di ruang terbuka hijau ini sudah diatur di Perwali yang barusan terbit, yaitu nomor 70 tahun 2024 dengan melibatkan beberapa OPD, seperti misalnya Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup hingga DPM PTSP, yang bertugas untuk memastikan bahwa tiap reklame itu memenuhi aturan estetika, jarak antar reklame, serta tidak merusak fungsi ruang terbuka hijau. Itu transparansinya, bagaimana kita menjamin transparansi itu, karena ada beberapa dinas yang kemudian mengawasi penerbitan izin reklame. Kemudian bagaimana masyarakat Surabaya bisa mengetahui perizinan ataupun berdirinya reklame itu, yang pertama, kalau ada beberapa reklame itu ada keterangan waktunya. Ini diterbitkan kapan, sudah diizinkan belum, dan seterusnya.
Kemudian masyarakat Surabaya bisa bertanya, datang ke DPMPTSP, jadi apakah kemudian menanyakan ke bagian informasi ataupun mengakses website yang terkait itu. Yang ketiga ada sistem informasi Kota Surabaya yang melayani memiliki portal layanan online bagaimana cara untuk mengetahui izin reklame. Jadi portal ini memungkinkan pelacakan status izin secara real time kepada masyarakat itu dengan mudah. Bagaimana reklame itu dipasang, memiliki izin resmi atau tidak. Jadi yang paling mudah sebenarnya kalau selain kita buka website ataupun datang ke DPMPTSP, itu biasanya ada keterangan waktu reklame ini sudah diizinkan belum, ada tanda tangan yang dari dinas pejabat terkait, kemudian juga ada waktunya. Oke, lalu kalau boleh tahu nih Pak ya, dari sudut pandang DPRD sendiri nih ya, bentuk kampanye apa aja nih yang sudah diterapkan sama DPRD untuk meningkatkan awareness, khususnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya ruang hijau dan juga dampak negatif dari reklame yang ada di Kota Surabaya nih Pak? Ya, ada beberapa juga termasuk sosialisasi, termasuk sosialisasi perda yang di atasnya tadi. Ya, sosialisasi perda yang menjadi dasar terbitnya Perwali. Ya, termasuk juga perda tentang ruang terbuka hijau tahun 2002. Itu juga menjadi bagian dari tugas kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada aturan yang kemudian menjadi dasar dari terbitnya Perwali. Sehingga terbitnya Perwali itu tidak mungkin kemudian melanggar aturan perda yang menjadi dasarnya. Jadi masyarakat harus tahu misalnya di ruang terbuka hijau itu jangan sampai kemudian ketika ada vegetasi di situ ada perubahan vegetasi karena berdirinya reklame di situ. Ataupun hal lainnya termasuk serapan air dan seterusnya, jangan sampai mengganggu. Termasuk juga kemudian ada dampak terhadap cahaya matahari itu juga harus dipertimbangkan. Berarti masih tentunya digencarkan juga ya kampanye-kampanye ini ya Pak ya. Lalu kalau boleh tahu nih Pak, dari DPRD sendiri bisa nggak nih untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil itu nggak cuma bersifat reaktif, tapi juga proaktif dalam melindungi ruang hijau ke depannya nih dari dampak negatif reklame-reklame tersebut mungkin? Ya tentu bisa. Yang pertama kita harus tahu peraturannya itu bagaimana. Ya, ketika kita tahu peraturan bagaimana reklame itu harus berdiri, jaraknya berapa, luasnya berapa, itu akan menjadi bagian kita untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran. Tetapi pada kenyataan di lapangan mungkin masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Kita semua harus saling membantu dalam hal pengawasan ini. Ada beberapa hal nanti bisa kita sampaikan ataupun kita bisa berikan masukan kepada pemerintah Kota Surabaya apakah itu mengenai peraturan yang terkait ataupun implementasi dari kebijakan Perwali ataupun perda yang terkait dengan penerbitan reklame di ruang terbuka hijau. Baik, kalau begitu. Pak, mungkin nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang dampak, sekali lagi ya, dampak dari reklame terhadap fungsi ekologis khususnya ruang hijau di Kota Surabaya, tapi sesaat lagi jangan kemana-mana. Enjoy the run, santai aja, hidup sehat, Nusantara baru, Indonesia maju. Yes, way! Kita masih berlari nih Sobat Kompas TV. Sudah sampai di Bundaran Hotel Indonesia karena kita lagi di rangkaian acara Run for Independence Day. Ngacir banget nih kalau lari sama Mas Andi nih. Wow! Apalagi saya sambil nge-vlog. Gila, sapsik. Harus set. Hari ini berapa kilo, Mas? Di sebelah sana Rencananya 15. 15. Kalau saya cuma 7,9 aja. Sesuai dengan 79 ya. Yoi. Jadi saya permisi. Oke. Sobat Kompas TV. Pagi. Nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita dengan Mas Andi setelah finish ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Akhirnya finish juga.
Saya tahu yang bikin Pak Sandi kenceng itu siapa ini nih. Ini nih. Sapa dulu dong teman-teman Sportcast Kompas TV. Bagi teman-teman Sportcast, udah olahraga hari ini. Sudah pastinya. Oke. Akhirnya finish juga. Silahkan minum dulu Mas. Woi. Pace-nya berapa Mas hari ini? Alhamdulillah di 5. Wih, 5 sekian luar biasa. Oke, saya aja ngikutin di setengah perjalanan udah ngos-ngosan loh sama Mas Sandi. Waduh. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke. Artinya nggak mungkin itu koalisi Kim Plus itu akan pecah dalam konteks mereka akhirnya milih majuin kandidatnya sendiri-sendiri seperti itu. Kalau di wilayah-wilayah kunci yang terkanjur deklarasi bersama, rasanya sulit ya. Kalaupun kita misalnya ingin membayangkan PKS di Jakarta ditarik, kemudian memajukan sendiri, nggak harus bergabung dengan Anies, karena posisi mereka cukup, kok kan bagus bagi demokrasi kita. Iya. Pak. PKS kan mengklaim ini adalah kandang mereka sejak lama. Jadi siapapun yang diusung ya relatif kuat dan solid kan kira-kira begitu. Begitupun di Jawa Timur, saya kira ini Kim kan sudah solid. Masa iya partai-partai kuat ini nggak berani memunculkan calon-calon penantang? Loh ini loh. Maksudnya jangan main keroyokan gitu loh. Bukan begitu, dulu kan kita sering dengar partai politik ini menggerutu. Kok syarat jadi calon itu berat betul sih. Iya kan, bukan hanya pilpres, bukan hanya pileg, pilkada juga digerutukin. Ini sekarang udah dibuka kok gemboknya sama MK yo, mau nggak berani? Berani nggak? Iya, berani nggak? Kalau alasannya ini melanggar etika karena sudah mendukung, udahlah. Sebelum ada keputusan resmi di KPU, sebelum ada janur kuning melengkung, keputusan itu bisa. Jadi bisa ini Mas Adi lagi mendorong partai-partai politik yang tanda kutip sedang udah iya kadung dong, tersangka kan kita gitu ingin tunjukkan juga bahwa partai ini sesuai dengan omongannya. Kalau ngomong kan atas nama rakyat, belusukan, mendapatkan dukungan, macam-macam lah. Judul cerita yang dibuat bahwa mereka itu partai yang solid, punya kader yang kokoh. Nah ini pembuktiannya. Kembali bersama kami membahas DPRD Surabaya yang menyoroti ruang terbuka hijau untuk reklame, dan bersama kami juga ada Pak Cahyo Siswautomo, anggota DPRD Kota Surabaya. Pak, kalau sebelumnya tadi kita sudah cukup membahas banyak tentang khususnya Perwali nih ya yang mengatur reklame di ruang terbuka hijau. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, indikatornya apa aja sih yang digunakan sama DPRD Kota Surabaya untuk menilai dampak dari reklame terhadap fungsi ekologis ruang hijau di Surabaya, Pak? Ya, dalam pemasangan reklame itu tentu ada dampak terhadap kualitas hidup masyarakat di sekitar reklame itu. Apakah kemudian itu dampaknya positif atau dampak negatif. Nah, terutama terkait dengan keindahan visual dan kenyamanan di ruang publik, itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Terutama fungsi ekologis dari ruang terbuka hijau. Itu yang perlu pendekatan komprehensif, mempertimbangkan indikator-indikator. Ada minimal 7 indikator yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah indikator perubahan vegetasi. Ketika pemasangan reklame itu, apakah kemudian itu menyebabkan penebangan atau gangguan vegetasi yang ada di ruang terbuka hijau atau tidak. Kemudian apakah ada penurunan kualitas dan kuantitas vegetasi yang merupakan indikator yang ketika reklame itu dipasang menjadi dampak negatif dari perubahan vegetasi itu. Jadi ada perubahan vegetasi. Misalnya ketika reklame itu besar gitu ya, tiang panjangnya besar, kemudian harus menebang pohon. Nah, ini yang kemudian bisa merubah fungsi ekologis dari ruang terbuka hijau yang ada di situ. Itu yang pertama, perubahan vegetasi. Yang kedua adalah ketersediaan dan kualitas dari air. Jadi reklame yang dipasang ini jangan sampai itu mengganggu drainase alami atau merusak daerah resapan air. Karena di situ misalnya dalam ruang terbuka hijau itu ada misalnya rumput atau apa. Di situ sebenarnya juga ada resapan air atau drainase alami yang terjadi di ruang terbuka hijau itu. Tapi ketika reklame dipasang, jangan sampai mengganggu drainase alami yang ada di situ. Termasuk resapan air, fungsi resapan air di ruang terbuka hijau. Di ruang terbuka itu ya, di ruang terbuka hijau itu. Yang bisa berdampak pada ketersediaan
dan kualitas air di area tersebut. 2. Yang ketiga adalah kualitas udara. Apakah struktur reklame itu mengganggu proses fotosintesis vegetasinya? Jadi kan udara itu punya reklame ketika dipasang itu punya dampak ketika dia terlalu lebar misalnya, kemudian nutupi nutupi beberapa tanaman sehingga mengganggu proses fotosintesis. Itu juga harus kita perhatikan. Vegetasi di ruang terbuka hijau itu punya peran untuk menyerap polusi udara. Tapi ketika mereka terganggu dalam urusan hidupnya, bisa jadi tidak optimal dalam menyerap polusi udara. Nah, pemasangan reklame yang terlalu besar atau padat bisa mengurangi fungsi vegetasi dalam menjaga kualitas udara. Itu kualitas udara yang ketiga. Yang keempat adalah biodiversitas. Apakah ada perubahan dalam keanekaragaman hayati ketika dipasang reklame di situ? Ya. Apakah ada gangguan pada flora dan fauna di ruang terbuka hijau yang kemudian bisa berubah terkait ketika masang reklame di situ, sehingga itu bisa punya dampak negatif di biodiversitas dari flora dan fauna yang ada di ruang terbuka hijau. Nah, yang kelima adalah terkait dengan penyinaran matahari. Reklame yang terlalu besar itu bisa menghalangi sinar matahari. Yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Kurangnya sinar matahari itu bisa punya pengaruh kesehatan di vegetasinya. Yang keenam, polusi visual dan cahaya. Ini yang khususnya untuk reklame yang megatron atau videotron itu ya. Reklame yang seringkali bisa menambah polusi visual dan cahaya yang dapat mengganggu ekosistem di ruang terbuka hijau. Terutama pada malam hari, itu ada beberapa fauna yang bergantung pada kegelapan untuk beraktivitas. Tapi ketika dia terlalu terang di malam hari, itu bisa mengganggu waktu dia beraktivitas. Kan ada fauna yang kemudian dia aktif di malam hari. Nokturnal. Nah, nokturnal itu butuh gelap, tapi kok masih terang, jadi dia nggak bisa beraktivitas. Nah, itu yang keenam, polusi visual dan cahaya. Yang ketujuh, yang harus kita perhatikan adalah aksesibilitas dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Jangan sampai karena ada reklame, kemudian aktivitas publik yang ada di situ, misalnya dibuat untuk rekreasi, dibuat untuk istirahat, ataupun melepaskan stres gitu ya, sejenak istirahat di situ, itu terganggu dengan adanya reklame. Jangan sampai reklame itu membatasi akses publik ke ruang terbuka hijau atau mengganggu aktivitas manusia yang mendukung fungsi ekologisnya, seperti penanaman pohon atau pemeliharaan lingkungan. Jadi minimal ada 7 itu yang kemudian harus kita perhatikan bagaimana pemasangan reklame itu tidak mengganggu fungsi ekologis di ruang terbuka hijau. Oke, tapi saya sebenarnya penasaran nih Pak, kalau keterlibatan masyarakat sendiri dalam proses perizinan reklame ini bagaimana sih Pak? Dan dari DPRD sendiri itu bagaimana ikut berencana untuk meningkatkan khususnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan perizinan reklame juga? Iya, kalau keputusan perizinannya itu tentu perizinan itu yang memberikan izin adalah pemerintah Kota Surabaya. Ada fungsi eksekutif di situ. Saya juga masyarakat yang lain itu fungsinya sebagai rakyat. Saya wakil rakyat, saya mewakili rakyat. Tapi yang kemudian memberikan izin agar reklame itu dipasang atau tidak, diizinkan atau tidak, diatur besar kecilnya, jaraknya itu ada di pemerintah Kota Surabaya. Jadi peran serta masyarakat di sini sebenarnya mengawasi saja, kemudian memberikan masukan atau memberikan protes apabila reklame yang terpasang, terutama di ruang terbuka hijau itu mengganggu kepentingan publik. Berarti kalau ternyata khususnya masyarakat sekitar dan wilayah sekitar tersebut itu merasa terganggu, sebenarnya bisa juga untuk melakukan pengaduan ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baiklah. Lalu bagaimana dari DPRD sendiri nih Pak yang bisa memastikan bahwa keputusan mengenai izin reklame di ruang hijau itu mempertimbangkan perspektif keberlanjutan dan juga kesehatan lingkungan? Apakah memang cukup bisa kooperatif juga dengan masyarakat sekitar dengan peraturan-peraturannya atau bagaimana nih Pak? Iya, kalau dari DPRD ini yang pertama pengawalannya yang paling pertama adalah ketika pembentukan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah itu kita harus mendengarkan publik gitu ya, termasuk juga aktivis lingkungan hidup kita dengarkan. Ini yang masukan-masukannya itu kemudian bisa kita masukkan ke peraturan daerah, ya, termasuk perda yang kemudian menjadi dasar perwali yang tahun ini baru keluar. Nah itu yang pertama, fungsi pertama. Yang kedua tentu saja meskipun sudah keluar perdanya, sudah ada perwalinya, kita tetap menampung aspirasi apabila di kemudian hari dari peraturan itu perlu adanya revisi atau dicek ulang lagi di peraturan-peraturan apa ada yang kurang atau ada yang kurang tepat dan seterusnya. Dan yang ketiga baru kita mengawasi implementasinya, bagaimana
penjalanan perda, penjalanan perwali tentang penyelenggaraan reklame khususnya di ruang terbuka hijau itu berjalan dengan semestinya. Sebenarnya saya juga tertarik dengan membahas soal dampak tadi ya Pak ya. Kalau dampak yang sudah Pak Cahyo sebutkan tadi itu beberapa ada 7 indikator tadi Ya, itu ada 7 indikator. cukup menarik gitu. Lalu bagaimana dengan dampak jangka panjangnya Pak? Iya, kalau dampak jangka panjangnya sendiri itu dari pemanfaatan ruang hijau yang tidak terkendali sama reklame terhadap Kota Surabaya ini, apakah ada dampak jangka panjangnya? Kalau dampak jangka panjangnya, ada beberapa dampak jangka panjang itu seperti efek rumah kaca dan sebagainya. Itu nanti punya dampak jangka panjang terhadap iklim. Nah, itu punya efek di iklim jangka panjangnya ya. Kemudian jangka panjangnya sadar atau tidak sadar itu akan punya dampak psikologis terhadap masyarakat di sekitarnya, terhadap yang sering lewat di situ. Gitu ya. Apakah itu Videotron atau Megatron yang cahayanya lumennya itu terlalu berlebih, itu bisa mengganggu berkendara. Ya, ada beberapa titik yang ada Megatron atau Videotron itu semisal lumennya itu dirasa berlebih, itu sampaikan kepada pemerintah kota atau sampaikan kepada kami, akan kami teruskan kepada pemerintah kota agar kemudian disesuaikan lumennya atau cahayanya itu. Misal di beberapa tempat kita mengendarai kendaraan bermotor, kemudian terlalu terang gitu ya, pas iklannya itu iklan yang sangat terang sehingga mengganggu kita berkendara. Itu lama-kelamaan akan punya efek minimal kesehatan psikologis ataupun kesehatan mata ataupun kesehatan yang lainnya terhadap dampak jangka panjang keberadaan reklame. Baiklah, Pak Cahyo, mungkin sesaat lagi di segmen selanjutnya kita akan membahas soal pelanggarannya Pak ya. Tapi jangan kemana-mana, sesaat lagi. Oke, ini proyeksi ke depannya tuh apa dari seorang Mas Sandiaga Uno, Menparekraf, kemudian meskipun tinggal beberapa bulan lagi ya. Tapi Tinggal kayaknya saya 8 minggu lagi. 8 minggu lagi ya. Boleh nggak sih doain Mas Sandi tahun depan Menparekraf lagi? Kali ini susah dijawab ya. Sudah pasti ini prerogatif presiden terpilih Pak Prabowo, pasti beliau punya pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang dalam memilih yang nanti akan menjadi pembantunya. Tapi sebagai realita politik, saya tentu harus menjaga etika politik. Betul. Saya membersamai beliau 10 tahun dan di Pilpres kemarin kebetulan kami berjuang di pasangan calon yang lain. Iya dong. Itu. Tapi ya kita hormati siapa yang telah berkeringat ikut memperjuangkan beliau untuk mendapatkan kesempatan pertama. Oke, tapi kalau seandainya boleh dong kita berandai-andai ke depannya gitu. Harapannya Mas Sandi ini tetap di industri kreatif, Menparekraf, atau sebagai seseorang yang juga punya passion di dunia olahraga ke pemuda dan olahraga? Saya merasa bahwa berkontribusi itu tidak selalu harus ada di dalam pemerintahan. Saya pernah berkontribusi di luar pemerintahan, di dunia usaha maupun di dunia sosial, pendidikan. Jadi lahan pengabdian itu luas dan politik itu kan ada siklusnya kan, ada dinamisnya. Kita harus junjung tinggi etika politik. Kemarin teman-teman yang berjuang bersama Pak Prabowo berhasil mendapatkan mandat dari rakyat, ya tentunya harus kita dukung tanpa mematok-matok jabatan dalam pemerintahan. Kita buka peluang pengabdian seluas-luasnya karena menurut saya politik kekinian ini adalah politik yang penuh dengan fokus kepada pengabdian dan pengorbanan, bukan mencari jabatan apalagi kekuasaan. Ya tentu kita hanya bisa berdoa, Bang. Melawan kekuasaan itu satu-satunya kekuatan kita sebagai orang beragama berdoa, Bang. Ini. Kalau pembicaraan politik sudah sampai ke wilayah religi. Susah. Kalau lulusan UIN kayak gini Mas, nggak bisa jauh-jauh. Tanda-tanda. UIN Madura mulai. Tanda-tanda solusi belum ditemukan. Ya gimana kita ngomong solusi nggak pernah didengar. Bicara sama partai dari hati ke hati, ya mereka menampung. Tapi ada kekuatan yang jauh lebih besar mengorkestrasi di luar mereka. Makanya orang-orang ilmuwan seperti Robert Michel itu kan mengatakan, Robert Michel ini kan nyinyir ke partai ya. Jadi tak ada ceritanya organisasi modern seperti partai politik itu yang demokratis. Itu bohong kata dia itu. Jadi partai itu pasti sangat oligarkis di mana keputusan politiknya hanya ditentukan oleh segelintir orang.
elit, 1 atau 2 orang, bisa ketum, bisa sekjen. Disitulah kemudian ruang komunikasi. Sekarang ada aspirasi. satu lagi, bisa jadi ketua dewan pembina. Jadi kalau kita melihat bagaimana konfigurasi pilkada yang borong-memborong, itu adalah apa yang disebut oleh Robert Michel, oligarki partai. Itu menggunakan hukum besi oligarki. Yang bekerja itu adalah hukum besi oligarki. Udahlah kalau ketum berfatwa, kalau sekjen menghendaki, mau kadernya elektabilitasnya sampai langit ke-10 lah, mau popularitasnya seperti Anies, adalah tutup mata Pak, nggak penting. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang bagaimana partai, dia harus menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat, tentu denyut-denyut suara yang di bawah ini yang mestinya direkam. Ya. Anda masih bersama kami membahas DPRD Surabaya yang menyoroti ruang terbuka hijau untuk reklame, dan masih bersama kami juga Pak Cahyo Siswo Utomo, anggota DPRD Kota Surabaya. Pak, kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas soal dampak-dampak dari berdirinya khususnya reklame di ruang terbuka hijau. Lalu ada beberapa indikator yang mungkin bisa jadi itu kalau ternyata dilanggar itu juga bisa cukup mengganggu khususnya di wilayah sekitar. Lalu kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana dengan pemasang reklame yang ternyata melanggar? Apakah ada aturan-aturan tertentu atau bahkan sanksi tertentu yang akan diberikan oleh dari DPRD Kota Surabaya? Kalau sanksi ini yang memberi bukan DPRD Kota Surabaya, sanksi ini yang memberi pemerintah Kota Surabaya. Jadi beberapa yang kemudian dalam tanda kutip disebut reklame liar, jadi berdirinya tanpa izin, tentu sanksinya adalah dibongkar reklame itu. Reklame itu dibongkar, kemudian kalau ada tahu asalnya akan ditegur reklame itu. Atau kemudian sudah habis masa berlakunya, gitu ya. Kemudian masih terpasang di situ. Itu yang harus kita sampaikan dulu adalah bagaimana mekanisme di pemerintah Kota Surabaya ini bisa kemudian menyelesaikan atau memberikan sanksi misalnya. Kadang-kala kalau kita ketahui bersama misalnya di suatu wilayah masih ada reklame yang izinnya itu habis. Reklame yang di pinggir jalan itu yang sementara ya, izinnya habis sampai bulan September misalnya, sekarang sudah Oktober. Tapi masih dibiarkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Itu kita harus juga ingatkan kepada misalnya Satpol PP kecamatan setempat tempat berdirinya itu harus dibongkar dan diselesaikan. Kemudian kalau memang itu sengaja atau melakukan kesengajaan untuk melanggar, maka kita harus memberikan sanksi atau teguran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Itu kalau boleh tahu seberapa cepat sifat tindak lanjut yang dilakukan? Nah ini kalau cepat atau tidaknya ini tergantung dari pemerintah Kota Surabaya ya dalam hal ini yang menanganinya, baik itu Satpol PP ataupun kecamatan atau mungkin kelurahan setempat yang kemudian tempat berdirinya reklame itu. Nah itu yang kemudian cepat atau lambatnya. Kemudian cepat atau lambat juga itu bisa juga ada atensi dari masyarakat sekitar yang kemudian memberikan pressure agar kemudian dibongkar reklame itu yang seandainya memang sudah habis masa izinnya atau tidak punya izin. Pak, kalau boleh tahu nih apa aja nih ya kendala yang dihadapin sama DPRD dalam pengawasan khususnya ya melakukan konsultasi dengan ahli lingkungan atau urban planning dalam pengambilan keputusan mengenai reklame di ruang terbuka hijau? Ya, kendalanya itu adalah yang paling pertama adalah bagaimana kita mempertemukan idealita ruang terbuka hijau dari sisi ekologis bertemu dengan kepentingan pendapatan asli daerah. Nah itu yang paling penting. Itu susah banget ketemunya kadang. Karena ada di satu sisi itu sangat strategis, tapi di sisi lain ini juga penting bagi ekologi Kota Surabaya. Jangan sampai wajah Kota Surabaya ini yang sudah hijau kemudian berganti dengan wajah reklame. Itu juga harus kita cegah. Kita juga harus belajar dari kota, kabupaten lain, tempat-tempat lain yang mungkin lebih maju dalam penanganan atau penyelenggaraan reklamenya. Baik itu lebih buruk ataupun lebih baik. Jadi misalnya, mohon maaf, misal kita ambil contoh di daerah khusus Jakarta misalnya. Di sana kan bisa kita ambil contoh yang kurang baik ya, terlalu banyak
reklame di sana sehingga wajahnya berganti wajah kota reklame. Jangan sampai Surabaya seperti itu. Dilihat asalnya bagaimana, pemberian izinnya bagaimana, kemudian jarak diatur bagaimana, lebarnya bagaimana, apalagi kalau kemudian dia berdiri di ruang terbuka hijau. Oke, Pak, tapi ada nggak sih Pak sejauh ini ya, apakah ada aktivis dari lingkungan yang sudah cukup banyak protes gitu mengenai adanya satu wilayah di salah satu Surabaya, mungkin Surabaya Utara atau bahkan Surabaya Selatan, yang sudah cukup protes ke DPRD kayak ini terlalu banyak reklame gitu? Iya, kalau saya sampai hari ini belum mengetahui ada yang protes, terutama yang kemudian datang ke saya untuk menyampaikan masukan-masukan terhadap reklame khususnya di ruang terbuka hijau. Sampai hari ini belum ada ke saya, ke kami. Oke, tapi dari DPRD sendiri dalam menanggapi kritik nantinya nih Pak, dari aktivis lingkungan terkait lemahnya pengawasan terhadap reklame yang melanggar ketentuan di ruang hijau terbuka ini seperti apa nantinya? Ya, yang pertama kita dengarkan dulu. Kita serap aspirasinya sesuai dengan fungsi dari DPRD Surabaya, menyerap aspirasi, kemudian kita lihat peraturannya bagaimana, kemudian kita sampaikan masukan kepada pemerintah Kota Surabaya, agar kemudian diambil tindakan atau diambil perubahan kebijakan apabila itu sudah menyangkut kebijakan. Tapi kalau menyangkut implementasi di lapangan, kebijakannya sudah sesuai, maka kita harus menekankan, ini implementasikan sesuai dengan kebijakan peraturan perundangan yang sudah berlaku di Surabaya. Oke, lalu dalam pandangan DPRD nih Pak, apa dampak jangka panjang nantinya dari pemanfaatan ruang hijau yang tidak terkendali oleh reklame terhadap Kota Surabaya, khususnya mungkin dari peraturan yang masih saja miss begitu Pak? Iya, jadi ada beberapa potensi atau dampak jangka panjang yang harus kita perhatikan apabila ketika kita masih kemudian melanggar dalam tanda kutip khususnya memasang reklame di ruang terbuka hijau. Yang pertama adalah pengurangan dari nilai estetika dan lingkungan. Jadi pemasangan reklame ini seringkali mengganggu estetika kota. Wajah kota ini berubah. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai Surabaya yang sudah dibangun lama semenjak zamannya Bu Risma dengan taman gitu ya, dengan penghijauan, dengan ruang terbuka hijau yang cukup bagus, kemudian berubah menjadi reklame. Jadi yang pertama adalah ada dampak pengurangan estetika dan lingkungan. Yang kedua adalah pemanfaatan lahan. Jadi pemanfaatan lahan reklame yang membutuhkan ruang yang luas itu berada di lokasi yang strategis bisa digunakan untuk ruang terbuka hijau. Tapi jika lahan itu untuk kepentingan komersial, ada kemungkinan ruang hijau akan terpinggirkan. Itu yang kedua, dampak jangka panjangnya. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa terjadi ketidakseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Mendahulukan kepentingan ekonominya, tapi kemudian meminggirkan kepentingan ekologinya. Padahal ekologi ini sebenarnya masa depan kita. Ya, bukan hanya ekonomi. Ya. Kalau ekonomi itu seringkali untuk menyelesaikan hari-hari ini, tapi mungkin juga masa depan. Tapi kalau ekologi itu jelas-jelas untuk masa depan keturunan kita. Yang keempat, dari sisi peraturan dan pengawasan ini, ada regulasi yang kemudian harus kita selesaikan. Bagaimana dampak itu juga berdampak pada peraturan dan pengawasan, bagaimana itu bisa jadi negatif ketika itu dilanggar terus-menerus. Baik, terakhir mungkin dari Pak Cahyo ya yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, apakah mungkin ada pesan-pesan yang bisa mengajak masyarakat juga untuk tetap mengawasi berdirinya reklame-reklame khususnya di ruang terbuka hijau nih Pak? Silakan. Kepada masyarakat Kota Surabaya, warga Surabaya, mari bersama-sama kita bangun Surabaya dengan salah satunya bagaimana menjaga ruang terbuka hijau di Kota Surabaya ini tetap dengan baik. Mari kalau apabila ada pelanggaran-pelanggaran, terutama terkait dengan penyelenggaraan reklame, khususnya di ruang terbuka hijau, mari bersama-sama kita awasi. Kalau kemudian para warga ataupun masyarakat Kota Surabaya itu sudah menyampaikan kepada pihak terkait, baik itu ke kecamatan ataupun Satpol PP ataupun petugas dari dinas terkait kemudian belum terfollow up dengan baik, kami siap untuk menerima aspirasi jenengan, para warga Kota Surabaya ataupun masyarakat Kota Surabaya untuk kami berikan atensi atau masukan kepada pemerintah Kota Surabaya. Kemudian untuk pemerintah Kota Surabaya, yang pertama saya ucapkan selamat hari ini mendapatkan peringkat pertama di Indonesia dari Bappenas sebagai SDG. Ini membuktikan Surabaya ini
kota yang berkelanjutan. Nah, maka dari itu salah satu bagaimana membuktikan bahwa Surabaya ini tetap terbaik SDG-nya, berkelanjutan. Mari kita jaga bersama-sama wajah kota Surabaya ini, terutama ruang terbuka hijaunya. Mari kita jaga agar kemudian tidak dirusak, terutama terkait dengan penyelenggaraan reklame. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Dari Pak Cahyo yang sudah disampaikan, tadi juga sudah diskusi kami tentang reklame, khususnya di ruang terbuka hijau yang tentunya diawasi dan perlunya bantuan masyarakat apabila ada yang melanggar segera dilaporkan begitu ya Pak ya. Baik, sekali lagi Pak Cahyo Siswotomo dari anggota DPRD Surabaya, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita bertemu di lain kesempatan, saya Deli Aldiano dan segenap kru yang bertugas, sampai jumpa.